kasih Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Kami naikkan syukur kami, hati kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau selalu memiliki kami dan kami memiliki Engkau Tuhan. Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih malam ini kami boleh berkumpul kembali dengan keadaan sehat dan keadaan semuanya baik Tuhan. Karena kasih setiamu kepada kami. Tuhan, biar malam ini Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Pastor Jason dalam membawakan firman malam ini. Pelajaran malam ini mengenai pengertian kedaulatan Allah. Biar kami mengerti bahwa Engkau Allah yang berdaulat. Kami mengerti dengan benar firman yang benar. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan Tuhan di dalam pengertian akan firman yang benar. Kami tidak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan, tapi kami terus berjalan di dalam kebenaran, dan kami semakin hari semakin Tuhan mengerti, semakin hari kami diperdalam, semakin hari kami semakin dalam, semakin mencintai Engkau, dan semakin kami Tuhan tahu hidup kami adalah milik-Mu. Kami bukan milik kami sendiri, tapi kami adalah milik-Mu, karena kami telah ditebus, kami telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami mengundang Kau Roh Kudus hadir malam ini. Siapkan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur saat benih firman Allah. Pembelajaran malam ini disampaikan. Itu boleh menjadi suatu biji atau suatu yang bertumbuh dalam hati kami dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih berkati kami semua dan teman-teman yang belum hadir, Bapak percepat langkah mereka untuk masuk ke dalam ruangan Teams ini, dan juga Tuhan berkati koneksi yang kami pakai malam ini biar semua berjalan dengan baik, Bapak. Terima kasih. Kami memulai kelas malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelum kita mulai, tolong bisa dengan hormat kameranya bisa dinyalakan ya. Terus nanti setelah kelas saya minta dengan hormat semuanya bisa ini siapa Bu Mary, tolong nanti dikumpulkan data-data teman-teman kelas kita malam ini ya, dari nama, tanggal lahirnya, sama berapa keluarganya, berapa anak, misal suaminya siapa, anaknya berapa. Tujuannya cuma satu, kita mau supaya kita saling kenal. Nanti kalau ulang tahun kita bisa merayakan sama-sama gitu loh, karena kita masih panjang waktu bersama kita. Oke, saya persilakan Pak Jason untuk segera memulai kelas kita malam ini. Oke, udah terlihat ya? Jelas. Jelas ya. Oke, tunggu sebentar. Saya nyalakan dulu. Hari ini kita mau berbicara tentang kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan Allah. Apa sih itu tentang kedaulatan Allah? Nah, kita akan bahas lebih dalam tema kelas kita malam ini. Bentar ya. Nah, kedaulatan itu ya dari akar katanya daulat. Pada umumnya itu memiliki pengertian pemerintahan, kekuasaan atau otoritas. Ya. Jadi berdaulat itu artinya memerintah atau berkuasa atau berotoritas atas sesuatu gitu. Kedaulatan artinya kekuasaan atau pemerintahan atau tertinggi yang menetapkan atau mengatur sesuatu. Nah, kalau kita berbicara tentang kedaulatan Allah, yang di atas itu kan kedaulatan secara umum ya. Nah, yang di bawah ini kita berbicara tentang kedaulatan Allah berarti pemerintahan dan kekuasaan atau otoritas Allah yang mengatasi segala sesuatu. Mengatasi segala sesuatu artinya mengatasi atau melampaui siapapun dan apapun selain daripada Tuhan sendiri. Nah, jadi semua tindakan Tuhan itu bersumber dari dalam diri Allah sendiri. Tidak ada gitu faktor-faktor di luar Allah atau unsur-unsur di luar Allah yang mengatur dirinya. Jadi Allah bertindak di bawah tatanan yang ada di dalam dirinya. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan ya. Di Yesaya 40 ayat 13, 14 dan 26 ayat 26 saya bacakan. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah
siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Nah, dari teks pembacaan firman Tuhan ini udah jelas hendak ditunjukkan gitu ya, bahwa kedaulatan, terus pemerintahan, kekuasaan, otoritas dari Tuhan itu yang mengatasi segala sesuatu, ya. Jadi kedaulatan, pemerintahan, kekuasaan, dan otoritas Tuhan itu yang mengatasi segala sesuatu. Jadi kedaulatan Allah adalah kedaulatan yang mutlak dan absolut. Ya, ini berarti Allah tidak bisa diatur oleh siapapun dan apapun. Dan selamanya sampai selamanya. Allah mengatur dirinya sendiri. Ia tidak didominasi, tidak disubordinasi oleh siapapun dan apapun. Nah, subordinasi itu artinya kalau bahasa dalam kamus itu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu-gugat, ya, mengganggu-gugat oleh siapapun dan apapun. Jadi udah jelas sekali di sini katakan bahwa supremasi daripada Allah itu mutlak atas segala sesuatu baik yang hidup maupun benda-benda mati, baik ya makhluk di bumi, di surga, semua di jagat raya ini. Nah, dalam doa Bapa kami itu terdapat kalimat yang menunjukkan, menyatakan keabsolutan, ya, kemutlakan Allah. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat, mengajarkan kita yang berbunyi, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Jadi, pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa tunggal. Ya, jadi ini jelas bahwa Allah itu berdaulat. Nah, kalau kita bicara soal berdaulat, ya, bicara soal kekuasaan, terus pemerintahan, otoritas, ya, ini tidak ada yang mengatur Tuhan. Jadi Tuhan tuh mengatur dirinya sendiri. Jadi Tuhan tidak didominasi, ya, tidak disubordinasi oleh kekuasaan manapun juga. Nah, di dalam diri Allah itu ada namanya tatanan. Jadi walaupun Allah itu berdaulat, tapi Allah bukan tidak punya tatanan. Jangan memandang Allah itu keliru gitu ya. Dan tatanan Tuhan itu didasarkan pada sifat serta hakikatnya. Bukan karena faktor-faktor di luar diri Allah ya. Jadi tatanan Tuhan itu didasarkan pada sifat serta hakikatnya. Sifat itu berbicara tentang karakter Allah. Kalau hakikat itu bicara tentang keberadaan yang tidak pernah bisa berubah. Ya. Nah, kita tahu Tuhan itu sempurna ya dalam kebaikan, dalam keadilan, dalam kekudusan, kebijaksanaannya gitu ya, dalam kekuasaan, juga dalam kemahatauannya. Jadi sifat dan hakikat Allah yang positif ini merupakan tatanan dalam diri Allah. Udah seperti hukum ya yang mengatur Allah. Jadi Allah itu tidak mungkin bertindak di luar sifat dan hakikatnya. Nah, dengan demikian Allah adalah Allah yang tertib. Allah yang konsisten dalam dia bertindak dan dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mempunyai lagu ya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Nah, saya mau tanyakan kepada teman-teman ya saudara semua ya Bapak Ibu, bagian apa yang tidak berubah itu apa? Apakah kuasanya yang tidak berubah? Nah, sebab kalau kita bicara soal kuasa, pasti sepertinya kita ada satu maksud tertentu. Ada yang namanya sikap oportunis. Seperti peribahasa kita ngomong ada udang di balik batu, ya, ada maunya gitu. Nah, yang tidak berubah itu bukan kuasa, tapi yang tidak berubah itu adalah sifat dan hakikatnya yang abadi. Ya, saya bicara lagi, sifat bicara tentang karakter Allah, hakikat itu bicara tentang keberadaan Allah sendiri yang tidak pernah berubah. Jadi kalau seseorang ini ya tidak memahami pengertian kedaulatan Allah yang benar, itu bisa membuat kesan bahwa Tuhan itu tidak konsisten. Bahwa Tuhan itu tidak mengasihi semua manusia. Sepertinya Tuhan adalah sumber bencana dan penderitaan manusia. Dan banyak lagi. Ya, penyimpangan pikiran mengenai Allah. Sebagai dampaknya, Allah itu
bisa terciderai, ya. Jadi Allah itu menyebabkan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Nah, mengapa saya bisa mengatakan hal ini? Ada keyakinan bahwa Tuhan itu Tuhan yang menetapkan segala sesuatu, ya. Tidak ada satu hal pun yang bergerak di luar dari ketetapan Tuhan. Nah, agama non-Kristen pun meyakini hal seperti itu, bahwa Allah menentukan segala sesuatu, ya. Dari hal kecil sampai hal besar, semua tuh harus bergerak di dalam penentuan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah itu benar seperti itu? Bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu, ya, dari hal kecil, hal besar, semua yang bergerak itu di dalam penentuan daripada Tuhan. Nah, semua tindakan Tuhan pasti tidak bertentangan dengan sifat dan hakikatnya, ya. Tadi kita tahu ya sifat dan hakikatnya. Nah, sifat dan hakikat Allah ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi semua sifat hakikat Allah ini seimbang, merata, dan dia melahirkan satu keputusan, dan tindakan-tindakan Allah ada di dalam situ. Nah, oleh karena itu, kita nggak boleh menekankan satu sifat dan hakikat Allah itu lebih daripada sifat dan hakikat Allah yang lain. Misalnya seperti terlalu menekankan kasih Allah, tapi mengabaikan keadilannya. Ya, semua sifat dan hakikat Allah ini kudus dan adil. Artinya nggak ada bercelanya gitu, tidak bercela. Oleh karenanya nggak mungkin Allah mengambil keputusan yang bisa dipersalahkan pihak manapun. Apakah itu manusia, apakah itu iblis, apakah itu malaikat. Kalau Allah sampai bertindak salah, dia tidak mempunyai hak untuk menghakimi siapapun juga. Ya, dia tidak mempunyai hak kalau sampai Allah kita itu bertindak salah. Nah, iblis pun tidak gemetar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kita itu tidak pernah bisa disalahkan. Karena kekudusannya sempurna dan dia suci. Nah, ada yang menekankan kasih gitu loh ya. Sifat dan hakikatnya lebih ditekankan kasih. Tapi dia tidak menekankan namanya keadilan. Nah, sampai kelompok ini pun percaya kalau iblis itu bisa diberikan kesempatan untuk bertobat dan tidak bisa dibinasakan. Nah, saudara pasti mengenal kan yang namanya high progress, ya. Nah, mereka kan meyakini dosa itu sudah diselesaikan. Nggak perlu lagi ada usaha apapun juga. Tidak perlu mengerjakan yang namanya keselamatan, hidup suci, sempurna, itu nggak perlu. Nah, mereka tuh melihat kasih Tuhan. Mereka melihat cuma kasih Tuhan toh, tapi tidak melihat keadilannya. Ya, kurang melihat kekudusannya. Kalau Allah kudus, manusia pun juga harus kudus. Dan mereka hanya memperhatikan salah satu sifat Allah, tapi tidak memperhatikan sifat dan karakter Allah yang lain. Itu namanya tidak adil, ya. Nah, keadilan Allah tidak akan menghindarkan orang dari kesalahan. Di Nahum 1 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan berkata, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Nah, saudara, semua ya, Tuhan itu mengampuni orang berdosa. Ya, betul. Tapi kesalahan tetap harus diperkarakan. Jadi setiap dosa itu harus mendapatkan pukulan. Setiap dosa pasti ada ganjarannya. Ya, setiap kesalahan, setiap pelanggaran harus ada ganjarannya. Karena Allah sendiri itu adil. Allah tidak bisa memanggil Adam dan Hawa berkata, aku memaafkan kamu. Gak ada yang melihat kan? Gak ada yang melihat kamu mengambil buah itu. Selesai. Apakah bisa seperti itu? Gak bisa. Melainkan keadilannya itu menuntut. Ya, keadilan itu menuntut. Nah, ada tatanan di dalam diri Allah. Ya, dosa terjadi harus ada yang memikul. Dan ternyata tidak ada manusia yang lain kan yang bisa memikul. Maka Allah mengirimkan putra tunggalnya, Tuhan Yesus. Nah, dari sini sepertinya Allah
seperti bermain dengan dirinya sendiri kan. Jadi dia tidak menyangkali sifat dan hakikatnya yang begitu luar biasa. Jadi kita jangan anggap remeh, ya. Anggap penembusan itu persoalan Allah aja. Allah mengasihi manusia, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Bagaimana caranya? Mau kita anggap gampang saja kah arti penembusan itu? Ya, udah selesai kamu diampuni. Udah kamu diampuni. Enggak bisa kan seperti itu. Allah itu seperti mengkhianati dirinya sendiri, ya. Dan itu tidak akan pernah dilakukannya, maka dia memberikan yang terbaik yang dia miliki, putra tunggalnya itu. Nah, di dalam kedaulatan Allah itu, Allah konsekuen ya, diatur oleh dirinya sendiri. Jika tidak demikian, maka Allah bisa bertindak tanpa aturan, tanpa tatanan, tanpa hukum. Nah, ini seperti Allah kita itu bisa bertindak liar gitu ya, tidak konsisten, sehingga tidak dikenali sama sekali sifat dan hakikatnya. Seperti bola liar loh yang menggelinding, nggak jelas mau kemana. Nah, kalau kita memiliki Allah seperti ini mengerikan, ya, mengerikan sekali, nggak jelas. Tapi Allah kita berbeda. Allah kita tuh dia memiliki sifat, dia ada hakikat yang permanen dan dia tidak berubah, saudara. Nah, dengan demikian umatnya itu dapat berinteraksi dengan dia di dalam kepastian. Bayangkan ya, kalau ada teologi yang mengatakan Allah menetapkan segala sesuatu, termasuk dosa gitu loh. Kamu udah berdosa, yang satu tidak, satu dituntut dosa, yang satu tidak. Enggak seperti itu kan? Nah, kita percaya Allah itu berdaulat, ya. Dia berdaulat menetapkan aturan, bukan berdaulat menetapkan keputusan, ya. Kalau Allah berdaulat menetapkan keputusan, itu adalah keputusan dalam membuat aturan, ya. Allah kita percaya Allah berdaulat menetapkan aturan. Aturan-aturannya ya. Bukan berdaulat menetapkan keputusan, harus begini, harus begitu. Tapi kalau Allah berdaulat menetapkan keputusan, itu adalah keputusan dalam membuat aturannya. Bukan keputusan siapa yang binasa dan siapa yang diselamatkan. Gitu loh ya. Bukan keputusan siapa kamu binasa, terus yang saat yang di sisi lain kamu diselamatkan. Enggak seperti itu. Jadi Allah itu memiliki sifat hakikat yang permanen dan dia tidak berubah. Dengan demikian umat dapat berinteraksi dengan dia di dalam kepastian. Jadi kita bisa belajar, oh Allah itu begini, oh Allah itu begitu. Makanya Alkitab bisa ditulis kan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita lihat semua kisahnya bisa terbentuk di situ. Nah, sifat hakikat Allah kita itu macam apa? Kita bisa lihat di dalam firman Tuhan kita, Alkitab kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa berinteraksi dengan dia. Supaya kita bisa mengerti apa yang dikehendakinya. Sampai kita mengerti apa yang baik, ya, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi Allah kita itu bukan seperti bola liar yang dapat menggelinding kemana aja gitu ya, tanpa bisa dimengerti. Emang ya, banyak tindakan Tuhan tuh yang kadang kita nggak dapat mengerti, kenapa bisa terjadi gitu ya. Tapi bukan sama sekali, bukan berarti ya, sama sekali itu nggak bisa dimengerti. Nah, relasinya gitu ya, berkenaan dengan satu relasi atau hubungan dengan manusia, Allah itu berkenan ditemui. Allah juga memperkenalkan dirinya sampai pada batas tertentu untuk dapat dikenal oleh umatnya. Nah, dengan demikian umat itu dapat menempatkan diri dengan benar di hadapan Dia dan umat dapat menempatkan Allah secara pantas gitu loh di dalam hidupnya. So, kalau Tuhan kita tidak dapat dikenali, maka umat ya kita ini berjalan di dalam gelap. Ya, kalau kita mau apakah kita mau bergaul dengan seseorang yang nggak jelas orangnya tuh gimana gitu ya. Nah, kita pasti akan berjalan di dalam gelap kalau kita bergaul dengan orang seperti itu. Nggak jelas. Nah, tapi kalau Allah, sifat dan hakikatnya itu kalau tidak jelas ya, bagaimana kita bisa berhubungan dengan dia? Ya, kalau Allah kita itu sifatnya
hakikatnya tidak jelas, bagaimana kita bisa berhubungan dengan dia, berinteraksi dengan dia? Jadi kita cuma memuji-muji, menyembah Tuhan gitu ya. Haleluya, haleluya. Tuhan jangan hukum saya ya Tuhan. Ya, atau kita berkata, oh Tuhan, haleluya, aku telah memilih Engkau, aku telah selamat jadi anakmu. Tapi kita tidak menggali apa yang dia kehendaki untuk kita pelajari karakternya, supaya kita bisa sama seperti dia. Nah, sebab banyak orang Kristen percaya, Allah tuh menetapkan segala sesuatu. Allah menetapkan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Nah, tapi kan kita pernah bedah kan itu, apa itu selamat, betul kan? Apa itu percaya? Surga itu seperti apa, bagaimana? Nah, kita bisa pelajari itu di dalam Alkitab kita. Jadi Tuhan kita itu bukan seperti bola liar ya, menggelinding. Yang kebijaksanaannya itu nggak bisa diganggu-gugat, ya mau enak-enaknya sendiri. Pokoknya kamu terima aja. Ya, manusia harus tahu kan, mengapa dia dihukum gitu loh. Mengapa yang lain tidak dihukum. Nah, sejak di dunia ini saja juga kita udah mengerti kenapa kita diberkati, kenapa kita dikutuki ya. Bukan ini udah bagiannya kutuk ya. Manusia A misalnya, si A udah dikutuk nih bagiannya. Terus yang si B bagiannya udah diberkati. Nggak seperti itu. Jadi dari sini kita lihat ya, manusia itu harus belajar bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Ya, atas keputusannya sendiri. Bukan ditentukan oleh Allah itu. Kalau manusia dia berbuat jahat terus, ya kita udah tahu pasti hidupnya akan dikutuk. Kalau memang dia menabur satu kebaikan dalam hidupnya, keputusan yang menabur kebaikan, dan dia pasti akan diberkati. Jadi kita lihat keabsolutan Allah itu tidak harus mengendalikan kehendak. Allah itu bisa mengendalikan dunia kan. Dia bisa mengendalikan faktor-faktor di luar kehendak, bisa. Tapi kalau kehendak, ya karena manusia diberikan pikiran, perasaan, melahirkan kehendak. Tapi kalau kehendak itu tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan, ya. Makanya Allah tidak mengendalikan kehendak. Nah, dari situ ada yang namanya sikap mandirinya Allah. Juga terdapat sikap mandirinya manusia. Nah, makanya ketika Adam dan Hawa memetik buah itu, Tuhan nggak bisa cegah. Karena manusia pertama udah diberikan kehendak. Udah mempunyai kemandirian gitu dalam membuat keputusan. Misalnya Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Dia dan anaknya dan istrinya. Nggak dipaksa kan menoleh. Kalau menoleh terserah. Buktinya istri Lot menoleh. Akhirnya jadi tiang garam. Sebagai contoh, Tuhan juga nggak bisa mencegah Yudas. Tuhan sudah berkali-kali memberikan peringatan. Sampai di final decision ya. Tetap si Yudas menjadi pengkhianat. Tapi Tuhan sudah mencoba mencegah. Nah, Petrus pun kita tahu bisa seperti Yudas. Ternyata Petrus tidak. Yudas yang tidak bisa diubah. Bukan karena Yudas sudah ditetapkan. Jadi nubuatan yang kita pernah baca itu bukan tentang siapa orangnya. Memang ada siapa orangnya. Udah ditulis? Enggak. Enggak ditulis. Yudas itu enggak ditetapkan. Tapi Yudas memilih untuk menjadi pengkhianat. Ya, waktu iblis masuk di dalam pikirannya itu enggak keluar. Ya. Sedangkan iblis masuk ke dalam Petrus waktu dia melarang Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan menghardik, "Enyah engkau iblis." Ya. Karena iblis mau mengangkat tumit kan, ada di nubuatan Tuhan. Satu orang itu akan mengangkat tumit. Nah, iblis mau berencana untuk mengambil 2 orang mengangkat tumit. Tapi Tuhan berdoa untuk Petrus supaya tetap kuat. Ya, kita lihat. Jadi Yudas ini menentukan pilihannya sendiri. Dia sudah mencuri, ya kan? Uang bendahara di meja bendahara, dia udah mencuri dari pilihannya. Sampai akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini tadi udah ya, sorry. Nah, sungguhnya Allah bukan monster ya, yang tindakannya nggak bisa terbaca atau tidak terpahami sama sekali. Ya, bagi orang-orang yang ditentukan untuk binasa,
dipandang dan dirasakan itu bersikap kejam. Allah itu kejam. Ya, betul nggak? Ya, kalau orang ditentukan binasa, kan dipandang kejam dong. Tentu tidak demikian. Sejatinya Allah itu adalah seorang pribadi yang agung. Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia sehingga manusia dapat mengenalinya supaya bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau kita sedikit-dikit ya berbicara tentang ini takdir. Ya Tuhan yang menakdirkan kita hanya menerima saja keputusannya. Tuhan udah tentukan seperti itu, kita terima aja. Itu kan banyak banyak orang berbicara seperti itu. Nah, kira-kira itu gimana pertanggungjawabannya kalau ada orang yang masuk neraka? Gitu loh. Apakah itu takdir? Ya kan? Di mana konsistennya Tuhan kita itu? Kalau kita mempunyai Allah yang nggak konsisten, maka manusia itu udah pasti nggak konsisten juga. Udah pasti itu. Ya, kalau kita bicara tentang takdir, kalau ada orang yang masuk neraka, apakah itu takdir? Siapa yang mau ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka? Kita semua pasti nggak mau. Ya, dari situ kita melihat, kita nggak konsisten dong seperti itu kalau menakdirkan seorang masuk neraka. Ya, nah kita lihat di Perjanjian Lama, Allah mewakilkan kehendaknya terutama pada hukum. Ya, jika umat Israel taat, maka diberkati. Jika tidak taat, maka itu menjadi kutuk. Nah, kira-kira yang bermain itu siapa di sini, saudara? Apakah Allah toh? Ataukah umat Israel toh? Yang betul itu dua-duanya. Dua-duanya bermain di sini. Jadi bukan dibuat taat, ya, bukan dibuat taat lalu diberkati. Bukannya dibuat tidak taat lalu dikutuk. Itu cuma satu orang yang bermain, sepihak doang. Harus ada dua orang yang bermain di situ. Jadi ada interaksi. Jadi umat tahu apa kehendaknya. Jadi bukan Tuhan yang gelap ya. Dia itu Tuhan yang eh, tertib gitu ya, konsisten. Kamu taati firmanku, ku berkati. Kalau tidak taat, ku kutuk. Ya, itu di Perjanjian Lama. Kita lihat di Perjanjian Baru. Allah berkenan menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Seorang percaya bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan terkait dalam kehidupan individu. Nah, itu rasanya orang percaya harus memiliki namanya pikiran dan perasaan Kristus. Jadi orang percaya harus berjuang memiliki pikiran perasaan Kristus. Apakah bisa seketika gitu ya punya pikiran dan perasaan Kristus itu? Seketika waktu kita dibaptis, kita keluar dari air, kita bisa memiliki pikiran perasaan Kristus itu? Nggak bisa. Nah, yang bermain harus berapa? Dua orang. Dan hebatnya Allah menaruh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ini lebih hebat. Di Perjanjian Lama tidak loh. Di Perjanjian Lama hanya diwakilkan oleh hukum. Taat, berkat. Tidak taat, laknat. Nah, sekarang di Perjanjian Baru, Roh Kudus itu ditaruh dalam diri kita. Kamu jadi muridku, akan kubimbing. Ya, kamu tidak mikir dunia ini lagi ya. Kamu tidak boleh mencintai dunia lagi ya. Lepaskan dari segala ikatan, maka akan kudidik. Baru kamu mengerti pikiran perasaanku, supaya kamu menjadi seperti diriku. Jadi jangan bilang Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Ya. Nah, kita lihat ya, memiliki pikiran perasaan Kristus itu perjuangan yang luar biasa beratnya. Dengan kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada manusia. Nah, di pihak lain, kenyataan Allah sendiri itu bisa dikenali. Maka terjadi yang namanya interaksi yang natural, yang proporsional gitu ya. Tanpa paksaan antara seorang individu, umat Tuhan, dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi terjadi sebuah interaksi yang normal, yang nyata, yang tulus gitu loh. Yang tidak didominasi oleh satu pihak. Harus dua pihak itu bermain. Ya, bukan seakan-akan ada pihak lain yang mengatur dengan paksa gitu loh ya. Sehingga manusia itu menjadi seperti boneka. Kelas lalu kita pelajari kan. Kalau kita udah di remote control oleh Tuhan, kita seperti boneka. Jadi nggak natural cintanya kita kepada Tuhan. Dan di sisi kita manusia itu harus
rela memberi diri untuk dibentuk. Nah, sekarang seberapa kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus? Tergantung seberapa kita rela dibentuk kan? Ya, seberapa rela kita mau menyerahkan diri kita untuk dibentuk. Nah, dalam hal ini kedaulatan Allah itu menentukan tatanan atau hukum. Bagaimana bagaimana seharusnya bersikap terhadap Tuhan. Nah, di pihak lain Tuhan terhadap manusia gitu ya. Jadi manusia itu harus mengenal tatanan aturan itu untuk diperagakan dalam hidupnya, ya. Harus bisa diperagakan dalam hidupnya. Nah, kita lihat kan, ya, di Perjanjian Lama, Tuhan kan punya hukum. Hukumnya apa? 10 perintah Allah. Nah, ini hukumku. Kamu taat, diberkati. Nggak taat, dilaknat gitu ya. Nah, orang pasti belajar hukum kan? Pasti. Orang belajar hukum, mengerti hukum. Seperti orang-orang Farisi gitu ya. Mereka itu ahli-ahli Taurat mengerti hukum dan mereka melakukan hukum dalam satu hubungan interaksi yang normal gitu, yang real. Itu di Perjanjian Lama. Lalu di Perjanjian Baru, Allah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus, ya, di dalam diri kita masing-masing. Kalau zaman dulu itu di Perjanjian Lama dikatakan Torah is my law. Artinya Torah itu kan 10 perintah Allah. Itu adalah hukumku. Ya, tapi di Perjanjian Baru, the Lord is my law. Tuhanlah menjadi hukumku. Jadi sekarang kalau dulu kita belajar tatanan hukum. Nah, sekarang kita belajar pribadi Tuhan. Macam apa pribadinya itu? Ya, karena kita mau mengenakan pribadinya kan dalam hidup kita. Kalau orang Israel tuh mengenakan hukum dalam hidupnya. Nah, makanya tidak mungkin kan kalau kita belajar gitu ya, Allah menetapkan yang ini selamat, yang itu enggak selamat. Kita belajar tuh sebelumnya, selamat itu apa? Dan dikembalikan ke rancangan semula. Nah, untuk bisa kembali ke satu rancangan semula itu perjuangan yang luar biasa. Ya, perjuangan yang berat. Ya, kita dalam tubuh daging ini kadang kita nyaris putus asa. Ya, kapan saya bisa benar ini ya? Saya selalu merasa nggak benar, selalu ada salahnya, ada melesetnya. Ya, bagian ini bagaimana bisa benar gitu. Nah, tapi kalau kita lapar, kita haus akan kebenaran, Tuhan pasti akan Tuhan pasti akan memuaskan kita. Intinya cuma satu, kita harus bertemu dengan Tuhan. Ya. Nah, ini kan seperti pelajaran gitu ya. Ini cuma pelajaran toh, ya, mengubah cara pandang kita. Tapi intinya saudara dan saya itu harus bisa bertemu dengan Tuhan. Karena begitu kita bertemu dengan Tuhan, kita mengenal. Bukan seperti di Perjanjian Lama, diwakili hukum. Tapi kita hidup di Perjanjian Baru. Kita mempunyai Roh Kudus yang kita bisa mengerti seperti apa sih Tuhan kita itu. Kita mau seperti Tuhan Yesus kan? Seperti apa Tuhan itu? Walau seperti itu kelihatannya abstrak ya, tidak berbentuk. Seperti apa sih? Nah, Roh Kudus itu bisa memimpin kita menyampai situ. Kalau kita benar-benar mau rela dibentuk dan mau bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi Allah itu berdaulat untuk tatanan. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Datanglah semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan, kata Tuhan. Tuhan katakan lagi, lepaskanlah semua ikatan dan percintaan dunia. Ya, beban dan dosa, belajar padaku. Nah, apa itu saudara? Itu adalah tatanan kan? Itu adalah tatanan. Kalau kita mau menjadi murid ya kita harus lepaskan. Kita datang kepada Tuhan. Kita nggak terikat lagi dengan percintaan dunia. Nah, itu adalah tatanan. Nah, Tuhan itu punya tatanan dalam dirinya ya. Semua tindakannya berdasarkan tatanan di dalam dirinya. Jadi bukan sembarangan. Allah menentukan dia selamat, terus yang lain itu tidak selamat. Tidak seperti itu. Semua itu ada di tatanannya. Ya. Dan sekarang bayangkan aja ya. Kita semua anak-anak Allah yang boleh belajar tatanan di dalam diri Allah. Jangan berkata begini, dia ditentukan selamat, dia tidak. Kenapa? Itu karena kebijakan Allah. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Harus dipersoalkan. Apa itu keadilan? Ya tidak cukup hanya dijawab keadilan, ya keadilan. Keadilan Allah bukan keadilan manusia. Nggak bisa seperti itu. Karena kita ini gambar Allah loh. Dan keadilannya pasti bisa kita pahami. Sebab Allah akan membawa kita menjadi seperti dirinya.
Jadi udah jelas sekali bagaimana Tuhan merancang kita ya untuk menjadi manusia Allah. Dan kedaulatan itu adalah kedaulatan yang menetapkan hukum, kedaulatan yang menetapkan tatanan, ya. Kalau keselamatan hanya oleh salib, ya, tanpa salib itu binasa. Itu adalah tatanan, ya. Keselamatan hanya lewat salib. Itu adalah tatanan Allah. Jadi saya harus mengatakan ya, di luar Kristus itu tidak ada keselamatan. Ya, itu adalah tatanan Allah dan tidak ada kompromi. Di luar salib tidak ada tatanan. Bahwa keselamatan itu bukan cuma masuk surga, dihindarkan dari neraka. Keselamatan itu dikembalikan kita ke rancangan semula. Kalau hanya baik, itu bukan tatanan Tuhan ya. Kalau hanya menjadi orang baik toh, nggak cukup. Bukan tatanan Tuhan. Tuhan katakan seperti apa? Kamu harus sempurna seperti Bapakku di sorga sempurna. Sempurna. Sempurna seperti apa? Cara bicara kita sempurna, ya. Kita menjaga pola makan kita sempurna, kejujuran kita sempurna, kita tepati janji itu sempurna, ya. Moral seks kita sempurna, dalam kerja kita sempurna. Itu natural, ya. Natural semua. Dan Roh Kudus akan membimbing kita menjadi seorang pribadi anak Allah yang kompeten, yang luar biasa. Ya, itu hanya lewat pekerjaan Roh Kudus yang bisa membentuk kita. Dan ini ada di dalam tatanan Allah sendiri, dalam kedaulatannya. Ya, hari ini kelas sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Pastor Jason atas kelas malam ini tentang kedaulatan Tuhan. Jadi teman-teman, kita sudah mengerti ya, Tuhan tuh ada kedaulatan dan ada tatanannya. Tatanan itu dengan bahasa yang lebih sempurna itu seperti aturan. Kalau dulu kan hukum Torah, hukum perjanjian lama gitu pakai Torah. Nah, sekarang perjanjian baru tatanannya itu hukumnya itu ya Tuhan sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri itu loh. Tuhan Yesus seperti apa, kita harus seperti Tuhan Yesus. Modelnya seperti Dia. Jadi kenapa Bapak kirimkan anaknya Tuhan Yesus itu supaya ada satu contoh buat kita dipelajari. Bapak inginkan kita seperti ini. Seperti Tuhan Yesus, kamu harus sempurna seperti anakku ini. Nah, sempurnanya orang itu masing-masing beda-beda ya. Kelas sebelumnya sepertinya sudah diajarkan. Jadi setiap orang kita sempurna beda-beda. Orang yang kenal Tuhan 10 tahun dengan orang yang baru kenal Tuhan 1 tahun itu sempurnanya beda-beda dan dituntut beda-beda. Jadi yang diberi banyak dituntut banyak. Saudara kenal banyak firman Tuhan, makin belajar firman, saudara dituntut untuk makin menjadi lebih sempurna lagi. Gitu. Ya.